Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan kamu dan perasaannya dia. Dan ini untuk zodiak Leo, oke? Jadi Leo ini entah kamunya yang Leo atau dianya yang Leo atau kalian berdua sama-sama Leo ya. Itu tergantung masing-masing dari kalian, oke? Dan pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja bakal bisa berlaku. Jadi kalau energinya terbalik, nggak sesuai dengan kamu, ya sudah, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini atau linknya bakal aku buat di pin komen kalau aku nggak lupa dan aku nggak sibuk. Oke. Kita lihat untuk Leo kali ini. Dan bagi kalian yang pengen tahu birth chart kalian atau bagan lahir kalian secara Hindu ya, bisa juga klik link di bawah sini ya. Aku bakal bisa mengirimkan report berupa PDF yaitu bagan lahir kalian secara Hindu ya. Karena aku lebih concern ke astrologi Hindu atau astrologi Vedic. Jadi mungkin bakal berbeda dengan astrologi yang kamu ketahui selama ini, yaitu astrologi Western atau Western astrologi, yaitu astrologi Barat. Oke, untuk Leo, perasaannya dia kali ini. Ingat ya, ini energi kamu bisa terbaca. Karena aku nggak bisa memastikan benar-benar ini kamu ataupun dia, karena ini bukan personal reading, oke? General reading. Oke, di sini ada awareness. Lalu ada alternatif. Lalu ada ruminate. Dan di the bottom of the deck ada break. Oke. Untuk Leo, saat ini aku ngerasain energi yang cukup waspada, yang cukup mencari nafas lega. Aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia benar-benar gimana, namun tetap aku pastikan ini, aku anggap aja dia ya, seseorang yang sedang mencoba untuk bernafas lega saat ini ya, mencari alternatif lain dalam hidupnya. Aku nggak tahu apa yang dimaksud alternatif dia ini untuk saat ini. Yang pastinya dia ngerasa ingin merasakan energi baru, berbeda dari energi sebelumnya ya. Ini energi yang pengen untuk istilahnya membuka peluang baru ya. Oke, kita lihat oracle keduanya. Untuk Leo, ada exchanging gift, exchanging gift. Lalu ada peace ya, seperti aku bilang tadi, seseorang yang bernapas lega, dan seseorang ingin merasakan kedamaian dalam hidupnya. Karena seseorang sebelumnya dia sepertinya ya berada dalam konflik batin yang gak berkesudahan jika dia mengingat tentang kamu ya, seperti mengingat kamu itu kayak gak ada ujungnya, gak ada habis-habisnya, kayak gak ada kadaluarsanya, expirednya, gak ada ujungnya. Terus mau gimana lagi ya, bikin capek, bikin lelah ya. Aku butuh untuk waktu sendiri. Jadi aku ngerasain energi seseorang yang menarik dirinya di sini, sengaja menarik diri dia karena lelah, capek, dan nggak tahu harus gimana. Oke, sambil kita persiapkan tarotnya ya.
kebingungan di dalam dua energi atau di dalam dua sisi dalam diri dia, karena ini energi seseorang yang menyadari ya kalau cinta dan kasih sayang itu enggak sepenuhnya harus memang dari pasangan, namun di satu sisi dia tahu dia butuh hal itu ya untuk dia ngerasa bahagia, namun dia tahu juga kalau itu juga bisa menyakiti ya gitu. Itulah yang membuat dia perlu untuk saat ini berpikir, merasa dan mempertimbangkan apa yang dia pikirkan saat ini itu adalah hal yang tepat atau enggak ya. Kita lihat tarotnya. Ada the Fool, the Sun, dan ada the Magician. Wow, 3 major arcana muncul. Ini perubahannya besar. Ada Nine of Cups juga di sini. Perubahan yang besar yang memang membuat dia ragu tentang apa yang dia pilih. Ini entah kamu ataupun dia. Yang pastinya aku bisa bilang siapapun yang energinya bermain di sini memang ragu saat ini. Ragunya adalah karena keluar dari energi seseorang yang keluar dari toksisitasnya, keluar dari energi buruknya. Itulah kenapa dia ragu dan bingung tentang apa yang dia pilih saat ini ya. Dia ngerasa aku tahu kebahagiaan bukan sumber kebahagiaan aku, terus apa yang harus ku cari, terus kebahagiaan aku ini apa, that's it. Itu ya, itu yang membuat bingung untuk dia yang merasakan energi ini ya. Two of Pentacles, dan ada Death atau energi Scorpio atau energi transformation, destructive ya. Ini memang seperti pembunuhan ego atau mematikan ego yang memang udah nggak lagi berarti atau bermakna saat ini. Itulah kenapa rasanya aneh bagi dia. Anehnya itu gimana ya, saat kamu mencoba, seperti halnya ular yang pernah aku bicarakan di salah satu zodiak ya. Ular kalau dia mengganti kulit, dia pasti merasakan kesakitan toh, karena kulitnya lepas dari tubuh dia, dan itu prosesnya menyakitkan untuk si ular. Namun dia bakal menjalani hidup dengan kulit yang baru, ada transformasi di sana. Jadi dalam artian ego-ego yang gak baik yang harus lepas itu lepas, dan akhirnya membuat suatu pola kebiasaan atau habit baru yang masih asing untuk dia, dimana dia masih bingung dan terkadang ingin masuk lagi ke dalam egoismenya dia yang dulu, yang dia ngerasa kebahagiaan dan cinta itu harus digapai, harus dicari di luar dirinya dia, ataupun kebahagiaan itu adalah dari kamu, ataupun kamu yang ngerasa dia adalah sumber kebahagiaannya kamu ya. Jadi kayak ya seperti aku bilang tadi, aku udah nyaman sekarang, agak lega, dan namun apa ya yang aku cari sekarang, apa ya yang aku tuju. Jadi energi seseorang yang butuh banget untuk dibimbing di sini. Dia butuh banget untuk bimbingan dari seseorang di sini ya. Six of Cups sih, dan ada the Star, ada energi Aquarius juga. Two of Wands, energi yang bagus sebenarnya, yang udah lebih ikhlas, lebih lega untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Kalau memang saat ini dia ngerasa kamu sedikit banyak itu men-trigger kesakitan dan kekecewaannya dia akui itu. Begitu juga dia men-trigger kesakitan dan kekecewaannya kamu. Dia udah mau belajar untuk nggak memaksa keadaan. Six of Swords in reverse, lalu ada Hierophant. Seperti aku bilang, ini adalah masa dimana dia untuk
mengeluarkan atau mengekspresikan rasa yang dia punya dengan orang yang berpengalaman, orang yang profesional atau seseorang yang mengerti setidaknya. Karena banyak orang di luar sana spiritual mungkin tidak terlihatnya profesional, ya. Ada juga, dan nggak ada salahnya kalau kamu bisa menemukan orang seperti itu. Ya, jadi tentang perasaan dia saat ini, aku ngerasain dia udah lebih tenang, lebih lega, ya. Cuman ya itu tadi, si the devilnya masih sering muncul, atau the demonnya, energi Capricorn keluar. Jadi apa makna kehidupan? Ya, terus siapa jodoh aku misalnya? Terus aku harus gimana ke depannya kalau aku seperti tidak melakukan apa-apa, aku ibaratnya pasrah, terus gimana dong? Gimana? Jadi too much asking, banyak pertanyaan, dan akhirnya ragu dengan diri sendiri. So itulah kenapa muncul kata between worlds, ya, yang akhirnya ragu dengan apa yang dipilih, akhirnya ragu dengan apa yang dijalani. Namun yang aku lihat nanti akhirnya bakal mengerti dan paham. Namun ya memang proses seperti ini sedikit demi sedikit sih, the wheel. Jadi memang ada back and forward. Backward and forward itu kayak maju mundur. Ya memang seperti itu namanya kehidupan, ya, kita manusia biasa. So pasti akan ada energi seperti itu. Karena kalau langsung direct maju aja ya berarti kita bukan manusia. Mungkin kita adalah mesin. Si Ten of Swords. Seperti aku bilang, ini masih cukup sering menggerogoti, namun ya itulah proses, ya. Karena kalau nggak selalu maju mundur, itu artinya nggak ada proses yang berlangsung, tapi setidaknya ada perubahan yang terjadi. Jadi gimana perasaan dia saat ini? Ya dia lega, namun dia bingung untuk menjalani hidup dan mencari kebahagiaan itu seperti apa. Dia masih maju mundur di kedua hal itu. Ngerasa terkadang sakit juga, terkadang juga ya dia ngerasa lebih tenang, lebih nyaman di posisi dia saat ini. Tapi overall dia lebih lega, lebih tenang. Ya, dan ini membuat juga hidup dia sebenarnya dia terasanya lebih baik memang sekarang. Gitu, ya. Ada keikhlasan, aku lihat ya. Kita lihat oracle ketiganya. Oke. Ada Angel of Strength. Dia sekarang terlihat kuat, namun jauh lebih baik aku lihat, dan envy-nya dia di sini adalah lebih ke arah yang dia sepertinya ngelihat kamu jauh lebih baik secara finansial atau secara keuangan, ya, dan juga ngelihat mungkin kamu happy sekarang dengan hidup kamu, dengan keluarga kamu, ya, hostilities, dan aku nggak tahu entah kamu mungkin dengan dia divorce atau gimana, yang pastinya ada energi di mana dia ngeliat kamu dengan keluarganya kamu itu bahagia, keluarga baru kamu itu yang dirasain banget, itu yang dia agak sedihnya di situ, ya. Dia karena dia masih ada back and forward, dia ngerasa aku happy, aku bahagia, atau aku sedih itu kayak nggak bermakna untuk kamu, ya. Itu yang dia rasakan. Dan di the bottom of the deck the 7 chakra, Archangel Uriel. Ini ngasih lihat aku banget ya, memang untuk saat ini ya, energi ini memperlihatkan kalau nggak arah spiritual banget, terutama untuk dia sih aku ngelihat di sini, untuk keikhlasan yang dalam banget, ataupun justru kamu, ya. Ini kenapa dia ada ngerasa seperti itu, misalnya dia cemburu secara finansial, mungkin dia memang kurang baik di sana, karena memang masa ini ya untuk dia fokus dengan karir dan keuangan dia, ataupun kamu, ya, agar apa ya, ibaratnya masa yang kalian sendiri ini nggak sia-sia, untuk kalian fokus dengan diri sendiri, untuk jangan dulu berfokus dengan apa yang di luar diri kalian.
Kalau yang di dalamnya belum beres, gimana yang di luar diri kamu toh? Itu yang aku lihat. So overall perasaan dia ke kamu adalah ya ada sedih memang masih, cuman ya seperti aku bilang tadi, apa mau dikata, entah dia ngerasa kamu udah memilih jalan lain yang bukan dia, ada energi seperti itu ya, ada pasrah. Itu yang aku lihat. Oke, Leo, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke, Leo, ada make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. Jadi apapun yang terjadi saat ini adalah memang hasil dari doa, dan you are being helped. Heaven is working behind the scene to help you even if you don't see the result yet. Jadi walaupun terlihatnya seperti nggak ada hasil, namun sebenarnya udah ada hasilnya. Just wait, don't rush into action right now, bide your time for the better result. Jadi jangan memaksakan keadaan ya, jangan memaksa untuk membuat aksi saat ini kalau memang nggak tahu, bingung, dan nggak tahu harus gimana seperti energinya dia. Ya sudah, jalani sebaik-baik aja waktu ini, saat ini ya. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, dalam artian untuk tidak intervensi semesta saat ini atau intervensi Tuhan saat ini, untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup kamu ya. Kamu udah di jalan yang tepat, hanya tinggal kamunya mau sedikit lagi untuk bersabar apa enggak. Dan yang selalu aku bilang ya, kesabaran itu nggak ada batasnya, karena kalau ada batasnya itu bukan kesabaran namanya. So ya, kalau kamu masih tidak begitu sabar, ya mencobalah untuk benar-benar sabar, karena ya semua hal ini adalah ilusi. Waktu itu adalah ilusi. Kalau udah datang masanya ya datang, kalau belum ya belum, seperti itu. Okay, that's it. I think that's all. Dan di sini ada protection di the bottom of the deck-nya ya, belum aku singgung. Di sini bisa memperlihatkan bagi kalian yang divorce atau yang memang udah punya anak di sini, kalau anak kalian itu dijaga dan dilindungi oleh semesta. Entah bagi anak kalian yang memang sehat sekarang, sakit, ataupun yang memang di antara kalian ada yang kehilangan anak kalian, atau yang ada anak kalian yang meninggal. So udah dijaga oleh semesta, nggak perlu khawatir ya. Tuhan menyertai hidupmu, anak-anakmu, dan semua orang yang kamu sayangi. Okay, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye bye. See you in the next video.